One Kawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun ini satu screen, tapi sudah terdengar suara yang bergema dan bergetar. Ya, kakak saya Asrul Harun, MKN, sudah SH, MKN juga. Ya. MKN itu perlu pemirsa ketahui adalah Magister Kenotarisan. Ya. Hebat kakak saya hebat. Baik, pemirsa yang budiman, khususnya untuk One Kawan TV1, Racikan Berita 1 dan Racikan Berita. Perlu kami sampaikan bahwa kita ini dengan kakak saya ini, ya Bang Asrul Harun ini adalah akan mengupas seputar hal yang trending dalam minggu ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang bacotnya Luhut Binsar Panjaitan. Ya, ada satu informasi yang saya dapat waktu saya ketemu dengan salah satu legend ya, saya nggak sebut namanya. Bertemu lalu saya tanya, Jenderal, itu Purnawirawan TNI kemarin rame loh. Iyalah, baguslah. Dengan kejadian kemarin itu dia bilang, keluarlah para jenderal merah itu. Oh, maksudnya sebutlah namanya A, B, C oleh dia. Yang ngebela Gibran katanya. Termasuk si Luhut Binsar Panjaitan. Nah di situ dia bilang kelihatan bahwa TNI itu ternyata memang terpecah. Ada yang betul-betul yang menjaga kedaulatan bangsa dan dia berjuang tanpa dia mendapatkan jabatan apapun. Ada juga yang memang yang orang jenderal-jenderal yang mungkin yang biasa disebut jenderal merah yang berpihak kepada pihak asing dan kepada pemimpinan yang salah. Itu jelas dia ngomong saya seperti itu. Nah, hari ini bersama kakak saya ya, Asrul Harun yang sudah sarjana hukum, dia juga magister kenotarisan dan dia juga memenangkan beberapa perkara, malah dia sangat banyak berdekatan dengan para jenderal yang kebetulan jenderal itu sendiri adalah sahabatnya kakak saya gitu, yaitu ada beberapa yang kita tanya. Nah, sekarang kita cerita tentang masalah bacotnya Luhut Binsar Panjaitan mengeluarkan satu statement yang kurang baik ya terhadap para purnawirawan yang ada pada acara halal bihalal atau silaturahmi purnawirawan TNI dan tokoh masyarakat di Kelapa Gading waktu itu. Nah, kakak saya ini tiap hari dia lihat YouTube, lihat media online cerita tentang trending itu. Nah, untuk jelasnya sebenarnya pendapat kakak saya itu Luhut itu semestinya bagaimana sikapnya? Sebagaimana sikapnya? Nah, Luhut Kalau saya menilai sikapnya tuh, dia seorang bekas dulu menteri zamannya Jokowi, sekarang juga menteri Dewan Ekonomi kalau tidak salah saya di eranya Prabowo. Sebenarnya dia pantas dia seorang menteri, penilaian saya. Karena seorang menteri itu orang yang berintegritas, berbangsa dan bernegara. Apalagi dia mantan seorang TNI dari akademisi militer yang kata-katanya itu kayak seperti bahasa pasar, preman siantar, preman siantar saya anggap. Enggak mau kecuali dia pangkat mayor dan kapten boleh, tapi dia seorang sudah jenderal. Tidak pantas, jadi menampakkan kebodohan dia, kejelekannya pada generasi berikut. Memang tipikal orang Batak ini, keliling aku, kawanku, saudara aku juga, ada juga Batak. Bahasanya tuh kasar-kasar. Tapi belum tentu kasar. Artinya baik. Artinya baik, maka aku cocok berkawan sama orang Batak. Ipar aku juga Batak, ada dua. Satu marga Tampu Bolon, satu marga Ritonga, mantan Kapolda. Sahabat-sahabatku banyak orang Batak.
buka kacang nampak isi. Ternyata menarik tuh dah. Ya, itu dia sifat terus terang. Tapi sebagai seorang jenderal yang sudah senior, tidak tepat dia berkata, memangnya ini negara siapa? Ngusir orang. Kalau nggak suka, pergi aja. Keluar aja dari Indonesia ini. Seringan dia ngomong gitu. Itu nggak pantas sebagai seorang jenderal. Jadi di situ aku tidak sempatik sama dia. Merusak harkat martabat Akabri. Dia kan seorang Akabri, satu level sama si Fahruroji. Tapi Fahruroji ini adik yang aku sayangin. Aku sangat sayang dan ini perhatian. Jadi si Luhut udah jadi menteri, orang kaya lagi, kurasa dari militer terkaya dia, nggak pantas. Bang Asrul pernah dekat nggak sih sama Luhut itu? Saya kenal pertama sama Luhut itu dekat tidak. Sewaktu ulang tahunnya Hendro Priyono di Bandung, waktu Hendro Priyono jadi ulang tahun Kodiklat, ketua Kodiklat. Latihan dan pendidikan sudah dari Panglima di Kodam Jaya dipindahkan ke Bandung waktu ulang tahunnya Hendro Priyono lah. Di rumah Hendro Priyono. Nah, suruh diundang. Ya aku diundang lah sama Hendro. Disitulah kenal sama Luhut. Iya, aku kenal Hendro dari mulai kapten. Mulai kapten aku kenal dia. Lebih itu. kenal Hendro Priyono, lebih kenal ke Luhut. Iya, Hendro Priyono lah. Dari mulai kapten aku kenal dia itu. Iya, lebih dekat sana. Ini kan tentang Luhut kan. Luhut ini kan dia dari dari seorang akademisi militer ya, dari Akmil. Dia pernah di Kopassus. Dia pernah jadi Pangdam kalau nggak salah. Belum pernah jadi Pangdam. Belum pernah jadi Pangdam. Pertanyaannya adalah kenapa dia sendiri tidak pernah jadi Pangdam? Apa penyebabnya? Ya, itu pertanyaan yang bagus. Saya dapat informasi itu sudah dipublikasikan oleh Salim Said. Oh, almarhum. Pengamat militer. Pengamat militer. Bagus itu. Itu ditanyakan juga sama Pak Beni. Karena dia tuh termasuk tidak bersih lingkungan. Maksudnya? Ya, waktu zaman Soeharto dulu Orde Baru, siapa yang ada hubungan dengan PKI berhubungan darah, itu berbahaya untuk ketahanan kelangsungan kekuasaan Pak Harto, dan karena yang merusak negara ini 3 kali PKI itu. PKI 1926, 1948, dan 65. Nah, jadi pamannya itu terlibat sehingga lari ke Australia. Jadi dia itu, keterangan Salim Said, dia itu lingkungan tidak bersih, makanya berbahaya. Kebetulan selektifnya di TNI, di staf umum Angkatan Darat itu sahabat aku, seorang kolonel. Dia kenal juga perintah dari Pak Rudini dulu itu, Pak Harto. Karena bahayalah ini. Si Salim Said sendiri, maaf dah, Salim Said sendiri tahu dari mana kalau paman itu terlibat Gestapo? Dari Pak Beni. Oh, Pak Beni. Dia kan pengamat bidang militer. Dari Pak Beni. Nah, jadi itulah dia itu pangkatnya, jabatannya itu paling tinggi, kalau tidak salahku Komandan Korem di Jawa Timur. Panglima Kasda pun tidak. Nah, dulu yang ada masuk order bau partai organisasi IPKI, ada sedikit aja saudaranya yang ada terlibat PKI, ya itu singkirkan supaya berbahaya kalau kasih jabatan. Oh, pantesan dia sekarang kalau mimpin ngomongnya kayak jahat aja tuh si Luhut. Itu kawan aku tuh, yang bagian selektif siapa-siapa yang lingkungan bersih, screening ya. Yaitu orang kesayangan Pak Beni, pangkat terakhir
kolonel baru aja meninggal kurang lebih 2 bulan yang lalu. Orang G1, orang masuk dari mulai Bintara, tapi dia cerdas, tapi dia bisa lulus Sesko. Dia nggak mau ditawarin jenderal, dia nggak mau. Sampai saya marah sama dia. Mengapa kau nggak mau jenderal? Ngapain aku jadi jenderal? Nanti aku disuruh minta beli mobil, bannya, ininya lah, hakinya, aku juga nanti. Karena dia dikaryakan di Bulog. Aku yang ngatur minta sama Pak Bos itu. Karena sahabatku udah mulai pangkat sersan. Tahun 64 aku berkawan sama dia. Baru aja 2 bulan yang lalu meninggalnya. Kawan dekat juga sama Hendro. Nah, hubungan Asrul dengan Hendro sampai sekarang gimana? Ya, saya biasa-biasa aja. Ada hubungan, ya ketika perlu, ya ngomong. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Terakhir keponakan aku juga, dia minta sama aku, tolonglah Rul, keponakan kita ini kau nikahin. Karena bapaknya nggak punya lagi, bapaknya abang kandung aku. Ya, karena Mas Edo minta sama aku, oke. Cuman aku tanya dulu sama Ustadz aku. Kalau dia kasih izin, kok gitu berarti? Kata tadi Mas Edo udah dengar keterangan saya di depan hakim. Saya bilang, apa itu? Masa nggak dengar? Askim itu nikahnya kan di surat nikah itu bernama Askim bin Harun Al-Rasyid. Saya kaget, surat nikahnya ada sama saya kok, surat fotokopinya. Maka saya tanya, Pak Hakim, apa saya sah menikahkan keponakan saya ini? Karena saya nggak mengenal Al-Rasyid. Bapak saya itu Harun, Askim itu Askim Harun. Kok di surat nikahnya Harun Al-Rasyid? Siapa Al-Rasyid? Kalau kakek saya Haji Sultan Yasin. Saya bilang. Sidang ditunda oleh Pak Hakim, sidang ditunda 1 minggu lagi. Dia nggak bisa mutusin. Bagaimana? Pak Hakim lah mutusin. Pak Hakim lebih tahu pada saya bilang. Apa sah saya menikahinya? Saya bilang. Hendro waktu itu ada di sidang pengadilan. Oh, nemenin. Nemenin dia. Pernah terakhir aku rumah Hendro ketemu, panggil diundang. 2 jam 40 menit aku ngomong di rumah dia. Lama ya? Iya. 2 jam 40 menit aku catat tanggal berapa, ada foto-fotonya semua. Kembali ke Luhut lagi. Nah, ini kan menarik. Luhut kan sempat seperti, kalau menurut saya terlalu kasar mulutnya kepada jenderal-jenderal yang menuntut Gibran mundur. Nah, dari pengamatan Asrul ini sebagai seorang mantan anggota DPRD, seorang pengamat politik, ya kan sebagai seorang notaris juga, aktivis juga, itu waktu di halal bihalal Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat itu kan semua kan datang. Lalu tiba-tiba Mbak Titi Soeharto merangkul tangan Pak Tri. Kalau dari pandangan Bang Asrul itu bahasa apa tuh? Itu gestur tubuh. Kalau orang yang arif dan bijaksana, dia harus melihat Pak Tri bekas wakil presiden. Karirnya di bidang militer sudah dia capai setinggi-tingginya. Dari Panglima DKI sampai dia Panglima TNI, Pangap, dan sampai dia wakil presiden. Berarti kan ini sangat dekat sama bapaknya. Orang benar-benar pilihan dari bapaknya. Itu menunjukkan kehormatan dia kepada Pak Tri. Anaknya ini, kalau Mbak Titi ini, orangnya sangat arif dan bijaksana kalau aku lihat. Tahu menempatkan diri. Betul. Sehingga Pak Tri itu yang dihina, dia dampingin, dia papah jalannya. Jadi orang yang nggak bijaksana, kalau anak-anak muda yang sekarang ini tidak tahu dia adat dan etika. Banyak. Baik keponakanku
baik mana jadi terbawa gaulan karena didikannya. Ya aku maklum ada yang orang tuanya kecil-kecil udah meninggal jadi dia dapat didikan tidak. Kalau seperti saya ini, saya dididik ibu saya dididik di madrasah di Medan itu dulu. Jadi kita paham dan kita bergaul. Dapat di kedai kopi, senior itu. Nah, disitulah. Jadi pendidikan itu bukan hanya di bangku sekolah saja, bukan di madrasah saja. Di kedai kopi juga dapat juga di situ ilmu banyak sekali. Di lingkungan tempat tinggal ya. Iya. Nah, itu di organisasi. Nah, jadi pendidikan itu sangat berguna. Makanya sesuai dengan filosofi saya sebagai orang Minang, yang baik diambil, yang jelek jangan diambil. Oh, itu dibuang. Oh, bagus. Ini ada lagi nih pemirsa yang perlu pemirsa ketahui bahwa jangan salah, Da Asrul ini harus kita korek banyak-banyak nih. Dia salah satu informasi yang belum saya sampaikan, ternyata beliau ini pernah dia ini jadi intelijen. Pernah jadi intel ya. Udah, betul. Itu gimana ceritanya? Masih muda jadi intelijen, lalu dipercaya. Itu cerita dulu deh. Pada gerakan G30S PKI itu, sebulan mau terjadi, aku kenal ketua Lekra di Jakarta Raya ini. Yaitu kepala pengganyangan film-film Barat dan Amerika. Barat itu Eropa. Namanya Ampai. Berkantor di di Pasar Senen. Ada Senen Jalan Kenanga. Sampai sekarang masih ada itu? Nggak ada. Itu waktu zaman PKI. Aku masih sekolah. Yang dekat bioskop? Iya, yang dekat bioskop. Iya. Itu aku sekolah kelas 3 di Muhammadiyah. Tahun 64 aku Muhammadiyah, 65 aku tamat. Di Jakarta ini, di Jalan Garuda. Namanya Arifin orang Parepare. Di tahun 60 dia datang ke Medan mencari bapaknya yang sudah meninggal. Ternyata bapaknya meninggal, orang Padang. Kami kenal. Sukalah di rumah aku makan, tidur di Medan itu. Waktu itu masih muda dia. Carilah saudara-saudara bapaknya. Kebetulan waktu aku sekolah kelas 3 SMA, aku sering ke kantor dia karena ketemu makan Senin. Main-main di kantor Om, saya panggil Om sama dia. Kau mau tiket, datang, saya kasih. Situ film Eropa Timur dan film Cina. Gratis, kasih tiket, kasih makan kawan-kawan nonton ini. Jadi taubahnya film itu film doktrin komunis. Kan mengganyang film Ampai Amerika. Aku ikutilah film itu. Jadi kalau aku kasih tiket itu mau nonton film gratis, itu film doktrin komunis. Pada saat akan terjadi peristiwa sebulan sebelumnya meledak di Jakarta ini, malamnya itu aku masih jalan. Naik mobil sport keliling Jakarta dan Taman Surapati dekat rumah Pak Yani bersama teman aku naik mobil sport MG. Seorang bapaknya itu kawannya Sumitro. Sumitro bapaknya Prabowo? Iya, dia ikut pendiri Bank BNI di Sumatera itu bapaknya, nama Sanusi. Ibunya Belanda. Sebentar. Ini nanti ada nggak hubungannya udah direkrut menjadi intelijen? Nanti. Oke, lanjut. Itu ke situ larinya nanti itu. Sebulan mau terjadi dari bilang, Rul, ini dah ambil 8 bulan. Sebentar lagi akan terjadi kelahiran di Jakarta. Kalau kau ada terjadi apa-apa, cari Om agar Om selamatkan kamu. Ya, melindungi saya lah kan. Belum sampai cerita tentang komunis PKI. Saya di Medan pun kawan aku juga orang komunis juga ada.
Ditipu komunis juga ada. Ketua Gerwani, ibu aku. Yaitu orang tuanya Bustanul Arifin. Bukalah sekarang ini. Bustanul Arifin itu bekas Bulog ya? Iya, bekas Bulog lah. Oh, itu anak PKI itu. Ibunya Gerwani. Gerwani, wah, Masya Allah. Kota Maksum di Medan. Oh. Kami ditangkap. Aku waktu itu umur berapa? 10 tahunan, 11 atau sesudah PKI menang di pemilihan umum. Ngerampok tanah di Tanjung Berawa PTP, kebun tembakau. Kan kalau PKI itu kan motonya tanah orang, tanah kita. Ya, betul. Sama kayak revolusi di Rusia, Bolshevik itu merampok tanah. Kita bayar sama dia. Kita ditangkap ke kantor polisi. Untung ada ibu aku, seorang angkatan laut. Aku lolos dari tahanan kantor polisi Tanjung Berawa, pergi 35 kilo ke Iblawan, aku naik oplet, bos lapor, pergi aku naik gas, om aku, dikeluarkannya ibu aku sama adiknya, sepupunya. Di situlah aku, dalam hatiku sangat sakit kalau kita ditipu. Dalam hidup ini ditipu. Ibu aku ditipu, berarti aku ditipu. Apalagi difitnah. Di dunia ini dalam kehidupan itu cuma ada dua yang paling sakit hati yang nggak bisa kita lupakan. Memaafkannya bisa kita maafkan kalau dia minta maaf, tapi tetap bergores. Udah ditipu, difitnah lagi. Nah itu pengalaman aku itu yang aku alamin. Tahun 2000 awal. Itu yang dinamakan kalau falsafah orang Jawa, becik ketiti olo ketoro. Kebenaran itu akan muncul. Lambat laun akan muncul. Nah, aku cari-cari. Ya. Sekarang kembali lagi pertanyaan, kok udah bisa menjadi intelijen? Karena Gestapo ribut, aku berkawan sama ajudannya Pak Beni. Namanya Kapten Tamrin. Almarhum dia, ADC Pak Beni terakhir dia itu. Terakhir pangkatnya mayor. Dari mulai pangkat sersan. Masuk berapa orang lah yang di BAIS itu, di Intel itu. Termasuk Ali Birham, kawan aku yang baru meninggal itu. Kawannya Endro Priyono. Tempatnya si Luhut belajar sama dia. Bagaimana supaya lulus di Sesko. Karena dia lulus Sesko, dia pertama nggak lulus, kedua datang belajar sama kawan aku. Baru lulus, saya kasih letak kuncinya. Di mana salahnya dia? Ku tes aja dia. Kau ini kalau belajar ini, coba ku tes kau. Apa itu kambing? Itu aja. Apa itu kambing? Dia jawab panjang, 2 halaman ada. Kau bukan tentara panjang kau ini. Gitu. Kau tahu nggak kambing itu kalau kau tentara? Singkat dan tepat, padat. Apa jawab? Yang berkaki 4, berbulu, bertanduk, kena airnya embek, ngembek. Itu kambing. Ngapain kau panjang-panjang? Itu diajarinya infanteri itu merebut. Ini begini. Bagaimana cara kau menyerang menguasai tempat ini? Itu kawan aku cerita sama aku. Bukan itu salah jawaban kau tuh. Pasti kau ketemu lagi nanti. Aku yang membantu dia untuk sekolah Sesko. Apa permintaannya pada aku tahun 80 itu di Medan ketemu. Rul, aku kepingin Sesko, Rul. Cuman pengetahuan aku kurang. Tolong belikanlah aku Ensiklopedia Americana. Ensiklopedia Amerika. Oh. 1 set. Demi kau untuk sekolah aku beliin. Pergilah beliin. Itulah dia belajar. Lulus dia. Kemana-mana cerita ini Asrul. Jadi mengapa aku jadi itu? Karena aku bergaul. Kenal aku seorang namanya Kapten Mansur. Oh, yang tadi cerita Kapten Mansur. Kapten Mansur itu Batalion 328 Linut Lintas Udara Kujang. Ini tadi bagus tuh. Bermarkas
anak Kujang itu, lapangan banteng waktu 66. Ya, Linut ya. Linut. Tapi kantor mereka itu di GKBI Jalan Gatot Subroto. Tapi aku sering di Monas itu, di lapangan banteng. Di lapangan banteng. Sama-sama yang pangkat sersan, baik yang kostratnya, yang pasukan infanterinya, si Dana namanya, yang kavalerinya. Aku banyak bergaul sama tentara, senang aku bergaul sama tentara ini. Kenallah, dibawa sama Kapten Mansur. Karena di Jakarta ini jam malam, karena juga aku sering, nantinya mau sering ke Medan, Pak Mansur tanya, Pak, ada direkrut intel-intel informan, ikut aku Pak. Oh. Jadi intel, aku minta, mau. Intel. Oh ya. Agen ya itu namanya. Informan, intel. Informan. Kalau sekarang istilahnya cepu kali ya. Cepu berarti. Cepu. Oh, berarti udah itu informan yang tidak terikat dengan kesatuan itu. Pokoknya aku mau melapor sama Kapten Mansur. Oh, iya. Komandan batalionnya itu Pak Sanip. Sanip. Letnan Kolonel Sanip. Udah dikasih senjata nggak? Aku 2 pistol aku. Tahun itu udah 66. Tahun 66 itu. 1 FM 9 mili, 1 Col 98. 38. 38. 2 aku dikasih. Belajar aku nembak. Di Lido. Bukan di Lido. Di Linut Di itu. belakang Lido kan di Jati Sukabumi. Ah. Kan markasnya itu di GKPI. Di situ udah latihan terus. Ya, latihan dulu tapi beli juga lah pelurunya kan. Peluru beli juga lah kan. Dari orang itu kan. FN 65 apa yang pakai magasin. FN 9 mili. Aku paling suka itu FN 9 mili. Berapa tahun udah jadi informan? Kira-kira sampai tahun dari 66 sampai 66 dari sampai tahun 68. 2 tahun lah ya. Terakhir 68. Senjata itu dikembalikan. 69 Januari 70 baru aku pergi sekolah ke Jerman. Oh, kenapa udah mundur jadi informan? Ya karena aku udah berduit. Aku kan kepinginnya sekolahnya ke Belanda. Jadi gitu. udah begitu kalau aku sering ke Medan, anak Medan tuh sama aku kan ketua pemuda Pancasila tuh kalau anakku. Supaya mereka udah lama ke Medan jangan dipikir aku ini siapa lagi. Baru mereka itu terkejut lihat aku. Ternyata surat jalan aku ada tugas menangkap Jenderal Suparjo, memberikan informasi. Sebagai informan tadi. Informan tadi. Informan boleh nangkap dah? Ya koordinasi sama Komandan Kodim lah. Oke. Jakarta aku melapor, di Medan aku melapor sama Pak Datuk, Komandan Kodim. Oh. Pak Datuk, Komandan Kodim, pangkatnya Letnan Kolonel atau Mayor dulu. Lapor, lihat surat aku, lapor. Ada apa-apa lapor saya bantu Pak Sru. Tunjukin kartu, ini pistol siapa? Ya, catat. Kenal aku lagi, pergilah aku G1 Kewilahan. Kewilahan itu tahu nggak tuh dulu tuh? Iya, Komando Wilayah Sumatera. Yang Waktu sekarang itu, Pak Kunto. Dulu Pak Moko Ginta, Pak Talib, Jenderal Talib, sama si Manado itu juga. Mantik juga pernah situ dulu tuh. Bagian kepala intelnya namanya orang Palembang. Allah lupa. Anak buahnya namanya Mayor Jemu. Satu lagi namanya Kapten. Allah lupa lagi aku namanya. Sohib aku di Jakarta dulu. Dari Kopassus. Kenal sama dia. Weh, kau dia lapor gua perlu-perluan lagi tuh. Kenal ya? Rasiman, Kapten Rasiman. Dari RPK. Nah, Bang Rasiman, wah perlu. Kau abang di sini bang ya? Kenal. Kalau yang orang Palembang namanya Kolonel Rosnawi. Atasan Rasiman, Mayor Jemu. Ternyata Mayor Jemu ini PKI juga, nggak tangkap. Di Kuanda itu dulu Kuanda, Kewilahan, Mayor Jemu. Komandan Kodim juga tuh PKI juga.
Pak Dato. Dua-dua tangkap. Aku kenal itu. Aku balik lagi Medan, mana Pak Dato? Tangkap PKI. Mayor Jemung mana? Pikir aku tangkap bro, atasan aku PKI rupanya dia. Dah kembali ke sini, ke Luhut. Luhut itu dia mulutnya kasar ya. Oke, di luar dari sifat orang Batak kan. Ya. Mulutnya kasar, lalu suka seperti terkesan menghina orang. Menurut Uda sebagai orang yang pernah menjadi informan intelijen, itu dikarenakan sejarah hidupnya yang kurang baik atau memang tabiat dia seperti itu dah? Memang orang Batak ini ada yang kasar, ada yang beradab, yang berakhlak. Kalau si Luhut ini tidak, kalau aku lihat, itu semua dari diri kita, berubah kita. Dia tidak menyesuaikan dirinya dengan keberadaan dia dan pangkatnya dia yang dia sandang. Yang dia sandang. Jadi dia yang merusak dirinya sendiri. Jadi pandangan orang sama dia negatif. Pandangan orang sama dia negatif. Termasuk aku juga. Dia nggak merubah dirinya. Jadi kesimpulan arogansinya dia itu tinggi. Orang harus mengerti dia nggak mengerti orang. Kalau dia mengerti orang, dia nggak berperilaku ngomong seperti itu. Siapa itu Pak Tri? Senior. Lebih seniornya daripada Pak Luhut. Jauh. Jauh. Aku aja hormat sama Pak Tri. Pernah jadi Pangdam. Kayak kita lagi ngumpul di Yaparun dulu. Jadi Pangdam datang baik-baik sama kita dia. Hormat aku sama Pak Tri. Tolong jaga waktu sidang MPR. Begitu Pak Tri itu, kita hormat sama Pak Tri. Kalau begitu si Luhut, aku pun geleng kepala. Closing statement untuk Luhut dari Asrul secara pribadi. Untuk Luhut, dengan dipublikasikannya di YouTube, bagi generasi muda Akademi Militer, janganlah meniru kelakuan si Luhut yang jelek itu. Jelek banget. Karena dia seorang jenderal. Kalau dia berpangkat mayor, kapten, oke lah. Tapi kalau sudah jenderal, bintang 3, karena Gus Dur, dia kasih itu bintang 4. Maka ada orang yang bintang 4, bukan karir. Kalau Fahrul Razi, karir. Andika, karir. Mantunya, karir. Bukan bintang 4, minta. Kan banyak yang minta-minta itu aku tahu lah. Minta dengan ngemis sama kali ya? Iya sama, iya halusnya minta. Ngemis pangkat. Kalau ngemis tidak bahasa bintang kasih. Namanya minta, kasihlah. Kok nggak melalui orang, kok nggak dia lah tolonglah Bu, saya Bu. Tahu aku semuanya. Yang minta sama Megawati itu siapa aku tahu. Jadi kalau yang karir tuh lihat Andika, menantu si Luhut, ya kan, karir. Menantu Hendro. Menantu Hendro, ya. Si Andika itu, sini adik aku, Fahrul Razi. Itu orangnya paling soft itu, lembut. Aku kenal sama dia itu waktu kolonel. Pangkat bintang 4. Pangkat bintang 4. Mantan wakil panglima. Wakil panglima. Dan tidak minta pangkat. Pangkat. Itu yang jadi sesuai dengan mencontoh kepada yang baik. Mencontoh kepada yang baik, mengambil tuah kepada yang menang. Tahu nggak tuah? Tuah itu perbuatan. Tuah itu sakti. Oke. Jadi nggak hilang dia. Iya. Itulah moto aku. Iya, itu contoh moto Maya diingat. Ya, moto orang Minang. Baik, pemirsa yang budiman. Ini durasinya 30 menit lebih. Dan paling panjang saya bicara dengan kakak saya ini. Ya kan, saya harus korek keluar. Dia mau nyimpang lagi, saya balikin lagi ke pertanyaan. Kalau nggak gitu, nggak on track kakak saya ini. Ya. Jadi, dia ngomong Luhut, nanti biasanya karena dia ingat yang baru, maka dia akan cerita yang itu, maka tarik lagi ke Luhut. Nah, kita proses Luhut. Yang selalu saya katakan bahwa kakak saya ini adalah Asrul Harun Ara perpustakaan yang hilang. Pemirsa yang budiman, jangan tinggalkan, jangan jauhkan, dan jangan matikan
channel kami One Kawan TV One dan Racikan Berita 1 maupun Racikan Berita yang selalu memberikan kabar-kabar terupdate, fakta, langsung ada sebuah peristiwa, langsung ada narasumbernya. Ini no hoax. Sekali lagi kami minta tetap bersama kami di channel kami dan mohon untuk di-subscribe, komen, like, share, dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Salam jumpa dan kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV One.